kita mengira bahwa dengan tadi menjalankan syariat Allah tadi, berdakwah dan lain-lain, akhirnya karena kita tidak belajar, kita lupa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang di keluarga. Ini sering terjadi loh. Ya. Lalai. Lalai. Bahkan dengan dalih aku dakwah loh, Iya, tapi kamu lupa nafkahin istri, Ya. anak tidak dididik. Nah, itu Ya. banyak juga Ya, kejadian. kamu ngerti nggak? Ini aku lagi dakwah. Ini Ya. ajaran Allah gini-gini. Artinya ini bisa juga karena ilmu tadi. Ilmu kan tidak hanya ilmu cara berdakwah, Ya. tapi ilmu soal tadi ada ekonominya masuk, ilmu Ya. parentingnya masuk, ilmu pernikahannya masuk. Nah ini pentingnya mungkin kita ngaji ya Ustaz ya. Kita tanya yang paling beban berat. Oh, Sorry. Beranak berapa beliau? Coba perkenalan anaknya berapa Sat? Masya Allah saat ini 4 ya. 4. Saat ini, Pak. Mohon doanya kemarin itu udah mulai-mulai nih mau kelima ini. Udah mules-mules. Mencret tapi Bukan. Kebanyakan Ja- seblak-seblak. Jahat dia ya. Ya Allah. Ya, gimana Sat tadi? Baik, di dalam kitab ada satu kitab namanya berjudul Sholahul Ummah fi Ulul Himmah. Jadi baiknya umat ini tergantung pada tekad umat itu sendiri. Gitu. Artinya dari judul itu aja sudah kita menangkap teman-teman sekalian bahwa umat ini akan tetap pada kejayaannya. Ya bicara peradaban Islam itu ketika ada orang-orang yang memiliki himmah aliyah. Ya Pak, Tekad yang sangat kuat. Oleh karena kemudian beliau mengutip ada perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi beliau mengatakan lil insani quwwatan. Terjemahkan Mas Wimar. Nah, tadi belum. Lil insani kuwatan. Di dalam manusia itu ada kekuatan. Lanjut terus. Kuatan. Dua. Oh, dua kekuatan. Dua, ya. Jadi manusia itu punya dua kekuatan. Yang pertama ada al-ilmu watsani al-himmah. Satu adalah ilmu, yang kedua adalah himmah. Ini saya sengaja nggak terjemahan biar bisa disampaikan. Apa itu, Ustaz? Ma huwa ilmu ya Ustaz? Ya, jadi Luar biasa. ilmu itu teman-teman sekalian, beliau mengatakan al-ilmu yurshiduhu wa yahdihi. Jadi dengan ilmu seseorang itu akan Ditunjuki. tertunjuki dengannya. Jadi mendapatkan petunjuk kemana sih arahnya. Makanya tadi kok terkait dengan bagaimana si balancing tadi ya, bahwa semua itu ada ilmunya. Artinya ketika dia sebagai suami, maka dia harus tahu bahwa dia punya tanggung jawab ya, kewajiban ya, nafkah, dan juga ada kewajiban terkait dakwah. Jadi itu sesuatu yang harusnya tidak perlu dipertentangkan. Jadi harus diselaras gitu. Iya, iya, gitu. iya. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang kisah Nabi Rasulullah kan gitu, bahwa Rasul juga seperti manusia biasa kan gitu. Tetapi tidak pernah mempertahankan urusan makannya, tetapi kemudian tetap berdakwah. Itu yang pertama ilmu. Yang kedua adalah bagaimana ketika memiliki ilmu ada kekuatan kedua yang harus kita miliki, yaitu himmah. Himmah. Jadi al-himmah tuqawwih. Jadi dengan himmah itulah, tekad yang kuat itulah yang ada pada diri kita itu yang akan menguatkan itu semua. Ya. Gitu. Jadi dua inilah yang harus kita miliki teman-teman sekalian. Kalau kita baca Al-Quran ya, itu hampir sepertiganya itu tentang kisah-kisah Nabi. Dan kisah-kisah Nabi teman-teman sekalian kalau kita lihat itu adalah kisah tentang hayatud dakwah. Jadi tentang kehidupan dakwah. Jadi tidak kita temukan bagaimana kisah Nabi Ibrahim misalnya bekerja, enggak. Ya, Nabi Musa bekerja, enggak. Tapi semua itu adalah kisah dakwah mereka. Masya Allah, Artinya betul-betul. hidup kita juga harus seperti itu. Bahwa sebagaimana kita misalnya sebagai suami juga, sebagai ayah juga, tetapi dakwah itu merupakan prioritas kita. Masya Kira-kira. Allah. Boleh saya nambah ya? Boleh. Soalan keseimbangan ini sering saya sampaikan di Lovely family. Lovely Family ya. Jadi kebetulan saya punya kelas Lovely Family untuk kajian pranikah segala macam, bahwa suami istri itu harus memahami konsep keseimbangan. Yang seimbang itu bukan tujuan ya. Seimbang itu bukan pada visinya, bukan pada tujuannya. Ini untuk dunia, untuk akhirat. Enggak. Seimbang itu adalah tata pelaksanaannya. Tujuannya harus Tujuannya apa? satu, akhirat. Oh. Ya. Loh, kenapa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa janatul kafirin. Dunia itu kayak penjara. Artinya apa? Ya kayak gak ada artinya, siksaan aja. Maka setiap yang kita lakukan itu muaranya itu pikiran kita harus ini akhirat. Yang seimbang itu tata pelaksanaannya. Waktunya kerja, ya kerja. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya dakwah, ya dakwah. Tapi semua itu mengarah pada akhirat. Karena ada seorang sahabat itu yang pernah dipegang oleh Rasulullah, dijabat tangannya, kemudian Rasulullah kayak kaget, saking kasarnya. Loh ini tangan kok kayak gini? Maka ditanya,
ini kenapa tanganmu kasar? Ya Rasulullah, itu saya tuh kerja keras ya Rasulullah. Kemudian apa namanya? Menjadi kasar. Menjadi kasar gitu loh. Kemudian Rasulullah jabat tangan lagi kemudian mengatakan inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Ya. Artinya dimensi kerja itu bukan dimensi dunia. Dimensinya itu akhirat. Masalahnya itu adalah hanya sekedar pembagian waktunya atau Ya. teknisnya aja, bukan pada tujuannya. Persis kayak rel kereta api. Itu kan 2, tapi stasiunnya 1. Ya. Gitu loh. Jadi ketika kita kerja, ketika kita membina anak istri segala macam, itu muaranya 1, yaitu akhirat. Itu konsep keseimbangan yang sering kita sampaikan di kelas Lovely Family untuk nanti ketika sudah menikah, ini konsep visi besar hidup itu harus selesai dulu. Ya, antara suami dan istri itu harus sama. Kalau enggak, yakin berantakan. Sekaya apapun. Kenapa? Karena yang namanya kebahagiaan rumah tangga itu ya, itu enggak ada kaitannya kok sama kekayaan, sama gantengnya. Ya. Lihat yang kemarin Rizko Beler itu kan. Rizko Beler. Rizko Beler, kemarin kan, Rizko Beler, ya. Kurang cantik apa, kurang ganteng apa, kurang kaya apa. Iya. Semua kaya, tapi berantakan. Ngamuk. Simprun, Si Prun ngamuk. singgasanamu sudah mulai goyang. Iya. Berarti ada nabi lahir ya? Maaf, aku kena Ada Nabila. Iya kan singgasana Parah banget. goyang. Iya Allah. tadi kena ini. Jeb sama Beler itu tadi. Oh iya. Aduh, berhalanya jatuh. Parah. Apa sih? Kan ada Nabi lahir. Jadi Gimana? jadi itu yang kemudian kita pengen banget. Yuk Ngaji itu kan punya banyak kelasnya. Ada Ya. kelas sifrunya, kelas siroh. Siroh. Luar biasa. Ada ini nggak usah lah ya. 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 Karena dia punya SK punya Wafers. SK Wafer, SK ya, Wafers. School. punya eskul ya, punya game, punya kelas teori, madrasah. Warisan. Ya, jadi kalau masalah Kelas urusan waris. kelas waris ya, urusan mati mas sama beliau lah gitu ya, gitu ya. Jadi Ustadz Iskandar ini kalau buka kelas berarti ada yang meninggal. Iya benar Yo, ya, enggak betul. mau itu. Iya. Berarti Ini- kalau Ustadz bikin Lovely Family ada yang cerai gitu kan? Iya ya, jadi Lovely Family itu kelas salah satu kelas di Yuk Ngaji yang kita coba untuk bareng-bareng belajar ya bagaimana membangun rumah tangga bervisi surga kira-kira Iya. begitu. Insya Allah. Kapan itu Ustaz ada lagi? Lah, bridging ya. Nanti ikuti. Ya kira-kira begitu. Iya, anyway, tepuk tangan dong buat para asatis di sini. Luar biasa. By the way, At, ini menarik banget pembahasannya. Iya. Dan aku yakin masih banyak yang mau nanya satu Iya, persatu ke iya. Ustaz. Coba tes, kalau ada yang nanya lagi siapa yang mau tanya? Siapa yang mau nanya? Tuh satu. Oh dua, ada tiga, satu ya, empat, ya, ya, lima, ya, enam, ya. Banyak Tapi tuh. sayang sekali Durasi tidak durasinya membuat ya kita, waktunya. iya. Makanya tadi seneng nggak kalau kita ngadain kayak gini lagi nih? Senang dong. Senang ya insya Allah. Pada mau datang lagi nggak? Komit ya. Komit ya, oke deh. Nah, insya Allah mungkin yang hari ini kita cukupkan. Ya hari ini sebenarnya fokusnya perkenalan dulu. Perkenalan dulu. aja. Nanti mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya Ada itu sudah tematik. ada tematik, Betul. bahkan pembahasannya bisa lebih dalam. Dan pembicaranya memang nanti akan bergantian sesuai Iya. dengan temanya. Iya. Kalau Ustadz Cahyo mungkin dengan Ustadz Hidayat, Iya. kayak gitu Iya, ya. iya, Gak iya. mungkin sama saya dong. Iya. Masa yang satu ngomongin keluarga yang sakinah, yang di sini yang gak sakinah, Iya, itu kan iya, repot iya, ya. iya. Jadi harus sesuai, nanti insya Allah akan kita sesuaikan gitu ya. Jadi kita datang nggak cuma untuk sekali ini, karena kita punya cita-cita untuk memakmurkan Masjid Al-Muttaqin. Betul. ini. Masya Allah. Khususnya nanti untuk anak-anak Anak muda. muda. Jadi nanti kita akan bikin banyak fasilitas dan kegiatan-kegiatan. Insya Di Allah. masjid ini ya. Di masjid ini. Ada yang suka panahan nanti insya Allah disediakan Bisa. ya. Sama Hawa, siapa yang mau Sama panas? Hawa, Sama Rio. Hawa. Yang anak-anak kemarin sudah bilang ke teman-teman Sam, kayaknya khususnya Ustadz Hikmat ya, itu kalau di luar kita coba bikin camping ground. Camping Ya. ground, wah seru banget ya. Malam-malam camping ground, pagi-pagi menanam. Iya. Wah, Bang Ustadz Feli. Iya. gitu. Udah susah sih konblok semua di depan. Iya. Lepas Ada dulu. hidroponik. Iya. Komunitas pencinta kucing ada di sini. Kucing, ada pecinta kucing? Ya ada ya. Allahu Nanti kita bawa kucing, kita bikin taklim for cats. Bukan for kids tapi for cats For ya. Oke. cats. Lama-lama kayaknya kita harus mengeluarkan satu anggota yang ngaji. Iya, iya, betul. Perlu dipikirkan itu tadi ya.